Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini bisa hadir di dalam pertemuan kita. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum kita lanjut ke kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti tidak ada kendala buat kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masih ingat dengan materi yang pernah kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan kemarin? Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih mengingat materi kemarin. Nah, selanjutnya pada pertemuan kita hari ini, ya, sebelum kita lanjutkan, saya persilakan kepada Ibu untuk mengecek dan melihat kembali komitmen diri yang sudah ditulis di format janji diri. Nah, dari komitmen tersebut, kira-kira Bapak sudah bisa melaksanakan semuanya atau belum? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa melaksanakan komitmen tersebut. Nah, bagi yang Bapak dan Ibu yang belum bisa melaksanakan komitmen, kira-kira kendalanya apa sehingga komitmen tersebut tidak bisa atau belum bisa dilaksanakan secara maksimal? Iya, terima kasih. Nah, itu kendala ya. Artinya setiap rencana kita, setiap apa yang ingin kita usahakan, ingin kita lakukan, pasti tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Bisa saja kita menemui kendala di dalam proses perjalanan menuju tujuan kita. Nah, namun satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus tetap memiliki komitmen yang kuat. Bagaimana caranya supaya tujuan dari komitmen yang sudah kita tuliskan itu bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita hari ini, kita akan sedikit membahas tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Ya. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini tentu ada yang pernah mengalami namanya hamil. Atau mungkin di dalam keluarga Bapak dan Ibu sekalian ada yang hamil saat ini. Atau Bapak Ibu melihat di lingkungan masyarakat ada tetangga kita yang hamil saat ini. Kepada ibu-ibu yang pernah atau sedang hamil, mungkin bisa sedikit menceritakan tentang pengalamannya pada saat hamil. Siapa yang berani? Iya, Ibu Eka, saya persilakan. Iya, terima kasih dan beri aplaus kepada Ibu Eka atas keberaniannya dalam menceritakan pengalamannya pada saat mengalami kehamilan. Iya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini, ya, supaya suasananya menjadi nyaman, menyenangkan, ya, kita bikin yel-yel. Ya. Nah, yel-yelnya gimana? Misalnya ya, jadi begini, pada saat saya sampaikan atau saya katakan ibu hamil, ya, ibu-ibu harus menjawab, mari kita beri dukungan. Iya, bisa? Bisa ya? Oke. Contoh, ya kita ulangi. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Iya, begitu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan bagi menjadi dua kelompok. Oke. Kita akan menjadi dua kelompok, ya. Kelompok satu, ya. Oke, mulai dari Ibu Desi, Ibu Umi, dan Ibu Eka itu menjadi satu kelompok, ya, yaitu kelompok satu.
Kemudian yang kedua mulai dari Ibu Emi, Ibu Ratna, dan Ibu Lastri. Jadi di kelompok 2 ya. Nah, tentu masing-masing kelompok ini memiliki tugas yang berbeda ya. Kelompok 1 ya, membahas atau nanti silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya mengenai apa yang harus dilakukan ketika di dalam keluarga kita ada ibu-ibu yang hamil atau ada ibu hamil ya. Itu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, apa yang harus kita lakukan ketika di lingkungan masyarakat kita ada ibu hamil. Kepada masing-masing kelompok saya persilakan untuk berdiskusi ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi. Ya, terima kasih. Dari hasil diskusi masing-masing kelompok, maka saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Hasil diskusi yang sudah Bapak dan Ibu tulis tadi di kertas, kemudian dipresentasikan ya. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan Ibu Umi. Terima kasih. Jawabannya luar biasa. Beri aplaus untuk jawaban dari Ibu Umi atau hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Saya persilakan. Ya, diwakili oleh Ibu Lastri ya. Silakan. Oke, ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ibu hamil, baik itu di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan masyarakat kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Sikap kita harus lebih santun, lebih sayang terhadap ibu-ibu hamil. Kita tidak bisa cuek, kita tidak boleh cuek. Kita harus memberikan dukungan semaksimal mungkin. Kenapa? Dukungan itu sangat penting, baik dukungan yang berasal dari keluarga kita maupun lingkungan masyarakat kita. Biasanya di dalam proses kehamilan, ibu-ibu yang mengalami proses kehamilan ini akan terjadi perubahan-perubahan fisik dan psikis. Nah, itulah yang menyebabkan kadang secara emosional terganggu. Makanya butuh dukungan. Oke, ya. Nah, dari penjelasan Bapak Ibu sekalian tadi dapat saya sampaikan bahwa ternyata keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pesan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya tetap memberikan dukungan kepada ibu hamil, baik yang ada di lingkungan kita maupun di dalam keluarga kita. Ya, mungkin itu yang perlu kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.